Halo Binusian, jumpa lagi dalam program Binus on Screen dan selama 60 menit ke depan kita akan menemani para Binusian dengan segmen-segmen menarik tentunya. Oke, bersama gue Andre dan kedua rekan saya. Halo, gue Rahel Kesha. dan gue Trista Prandawa. Oke, dan tentunya kita akan memberikan sama segmen-segmen menarik itu kita akan memberikan baik informasi-informasi terkini dan update mengenai Binus tentunya. Dan nanti kita juga akan berbincang-bincang dengan salah satu himpunan mahasiswa yang ada di Binus University ini. Dan kita bakal santap sore tentunya hari Oke. ini. Kita bakal masak-masak, kita bakal makan-makan. Nah, yang masak hari ini siapa, Kay? Ini dari Markom. Mahasiswa Ya, Markom. Markom. Oke. Iya, ntar bakal gue panggil, tapi Oke. ditahan dulu, makan Dulu. aja cepet. Nah, sebelum kita mengawali program kita hari ini, kita masuk ke informasi menarik kita pada hari ini. Informasi yang pertama ada apa, Andre? Dari gue ya. Iya. Informasi pertama ini Binus turut berbangga karena dapat melebarkan sayapnya dalam bidang pendidikan. Terutama dalam bidang sekolah. Sekolahnya ya. Jadi karena Binus kan udah ada dua sekolah tuh. Di Pertama, Simpruk dan Simpruk dan Serpong. Serpong. Nah, kali ini ada satu lagi yaitu Binus membuka Binus School di Bekasi. Di Bekasi. makin Jadi total ada 3 ya Jabodetabek Binus ya. School-nya? Udah ada 3. Ada 3. Nah, coba sebelum ini gue mau tanya dulu opini Trisna mengenai dan Kesha mengenai Bekasi yang sepintas aja yang kalian. Jauh. Iya. Sama, jauh. Panas. Jauh, panas. Nah, itu juga yang mungkin dirasakan ya. Cuman Binus kali ini Binus membuka schoolnya dengan tema yang agak sedikit berbeda. Ramah lingkungan Ramah ya. lingkungan. Go green, go green. Iya, eco school. Jadi Binus sekarang udah sampai tahap groundbreaking dan akan diharapkan bisa selesai sebelum Juli 2016. Juli 2016. Wah, tahun depan ya. Iya, tahun depan. Nah, seperti apa acara groundbreaking tersebut? Mari kita simak. Bina Nusantara kini mulai melebarkan sayapnya di daerah selatan Bekasi yakni area Vida. Acara groundbreaking ditandai akan dimulainya pembangunan gedung sekolah Binus School Bekasi di atas lahan seluas 4 hektar yang akan siap beroperasi pada Juli 2016 mendatang. Gedung yang dirancang oleh Andra Martin ini masukkan unsur green living dengan tema tropical urbanism yang 60%-nya akan dipakai sebagai ruang terbuka hijau. Gedung ramah lingkungan ini akan dapat menampung lebih dari 1.000 siswa nantinya. Kemudian ada kolam yang luas, lapangan yang besar, nanti ada pohon-pohon besar di rindang. Saya rasa itu gabungan antara arsitektur dan nature itu akan menjadi gabungan yang menjadi suatu gabungan keseimbangan. Jadi dasar tersebut merupakan bagian dari inspirasi saya. Di luar tuh begitu ramai, begitu padat, begitu bising, tapi begitu masuk ke sini tuh sangat hening dengan suara burung, ada gesekan pohon bambu, melihat hijau yang luas, hijau padi. Itu saya feeling itu tidak akan saya rubah. Saya ingin itu kembali seperti itu, tapi dengan adanya Binus menambah nilai tambah, tetapi juga feeling tentang sesuatu kuasa itu akan tetap ada di sini di Binus. Acara groundbreaking disimbolisasikan dengan penekanan tombol sirene oleh anggota Board of Management Bina Nusantara Stephen Wahyudi, Managing Director Francis Budi Harja, Arsitektur Gedung Binus School Bekasi Andra Martin, Perwakilan Vida Bekasi Erwadi, Mr. Ang Wee Hyong dan Kepala Sekolah Binus School Bekasi Miss Anwin Samsudi. Setelah itu disusul dengan penanaman pohon sebagai wujud gedung yang ramah lingkungan. Sejalan dengan perkembangan dua unit sekolah sebelumnya, yakni Binus School Simpruk dan Binus School Serpong, kehadiran Binus School Bekasi merupakan bentuk dedikasi tinggi dalam mewujudkan visi Binus untuk menjadi institusi pendidikan kelas dunia. Seperti yang selama ini sudah dapat dilihat, kami selalu berkomitmen penuh untuk menyediakan fasilitas, sarana, prasarana untuk menciptakan suasana pendidikan yang berkelas dan berkualitas, yang sangat kondusif, guna agar pendidikan itu dapat berjalan dan tujuan dari pendidikan itu dapat tercapai. Nantinya Binus School Bekasi akan memiliki fasilitas penunjang belajar dan mengajar yang baik yang akan menggunakan kurikulum Cambridge International School sebagai basis pendidikannya.
Bina Nusantara terus memegang komitmennya untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia guna bersaing di kancah internasional dan mengharumkan nama baik Indonesia. Wah, selamat untuk Binus Selamat ini. untuk Binus School ya. Banget di ya. Bekasi. Nah, kita langsung lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Ya, ada apa Informasi tuh, yang kedua ini, kalau beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Oh, ya, yang ke-70. Dirgahayu Dirgahayu. Indonesia. Nah, Binus School Serpong turut memperingatinya dengan mengadakan perlombaan yang diikuti oleh siswa TK. TK aja nih. TK aja. Lucu Oh, banget, iya, masih pasti kecil-kecil. lucu-lucu banget Betul. itu ya. Iya. Nah, emang Binus School Serpong ini ingin menanamkan rasa nasionalisme. Rasa cinta tanah Nah, air. rasa Dari cinta yang tanah betul air kecil mulai ya. dari kecil gitu. Nah, seperti apa perlombaannya? Penasaran. Mari kita simak liputannya berikut ini. Ini. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70, Binus School Serpong mengadakan perlombaan yang diikuti siswa-siswi TK. Mau pegangin bendera sambil loncat, betul tidak? Acara ini diadakan oleh Binus School Serpong untuk dapat meningkatkan rasa solidaritas para siswanya. Perlombaan dimulai dengan menyanyikan lagu Hari Merdeka oleh para siswa, dan siswa yang mengikuti acara ini tampak sangat antusias. Dan suara yang lantang keluar ketika menyanyikan lagu tersebut. Tidak hanya itu, Binus School Serpong juga berharap agar para siswa dapat mengingat dan juga menghargai jasa para pahlawan Republik Indonesia yang telah memperjuangkan hak kemerdekaan. Semuanya berikan tepuk tangan yang meriah. Wah, lucu-lucu Nah, sekali ya. lucu-lucu banget Meriah ya, ya, masih maksudnya perayaannya kecil-kecil. dengan perlombaan-perlombaan yang mereka adakan dari mulai dari Mereka. kecil loh, mereka Dre udah ditanamkan. Iya. Rasa cintanya itu ya. Nah, nah tadi kan perlombaannya ya kan. Nah, Iya. Binus University juga merayakan dengan upacara Upacara. bendera. Oh, Ya upacara. karena kan Hari kalau Senin misalkan kemarin ya? perlombaan cuma perlombaan aja kan nggak kurang afdol gitu Iya. kan kalau tanpa upacara. Upacara. Nah, Binus University juga merayakan dengan upacara bendera di kampus Kijang di Oh. Iya, dan dihadiri dengan Binus yang 2019, body koordinator, karyawan dan juga para petinggi-tinggi Binus. Pokoknya Binusian semua ada di situ ya. Ada untuk semuanya, merayakan iya. kemerdekaan Republik Indonesia. Ke-70 ya. Ke-70. Oke, penasaran? Ini Kita dia lihat cuplikannya. cuplikannya. Jakarta, hari 17 Indonesia.
upacara ini yang biasa dilakukan setiap tahunnya oleh Rutin, Binusian ya? di Binus Rutin dan University selalu ini. di Kijang ya, Yes. kampus Kijang. Kalau tahun kemarin dilakukannya di kampus Syadan. 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 Yes. Tahun ini di Kijang. Tahun ini di Kijang. Oke, abis ini kita masih akan ngobrol-ngobrol Dengan narasumber salah kita. satu himpunan mahasiswa yang ada di Binus University. Tapi setelah satu ini tetap di Binus on Screen. Halo Halo Binusian, Binusian. tentunya masih di program Binus Binus on on Screen, Screen. tentunya masih barengan gue Trisna Prandawa Dan gue Rahel Keisha. Nah, di studio kita nih sudah kedatangan narasumber yang tadi gue bilang nih kayak Ya. salah satu apa namanya Himpunan. himpunan mahasiswa yang ada di Binus University. Ya, mereka adalah Hima. Yes. Hima kepanjangannya dari School of Business Management Student Association. Oke. Panjang ya. Panjang ya. Oke, boleh diperkenalkan diri satu persatu mulai dari yang cowok dulu nih. Sebelumnya nama gue Fali Fauzan Iya. sebagai misionaris Hima Kemanggisan 2014. Yes. Gue Nadia Adela Putri dari Staff Development Hima 2014. Oke. Dan gue sendiri Miriam Fatima Manuada dari Sport Enak 2014. Oke, kalian dari semester berapa nih? 3. Tiga, semuanya sama nih. Sekelas nggak tapi ini semuanya? Enggak. Enggak. Oke. Beda-beda. Boleh ceritain sedikit nih tentang Hima. Hima itu himpunan manajemen tentang apa sih? Ngapain aja sih? Sebenarnya Hima itu adalah School of Business Management Study Association yang udah berdiri 17 tahun. 17 tahun. Dia satu-satunya himpunan yang menaungi seluruh SOBM. Jadi SOBM itu ada 6 jurusan. Iya. SI Mene, TD Mene, IBM, IM, Manajemen, sama yang baru itu Business Creation. Business Creation. Iya. Oke. Nah, berarti kalian ini anggotanya ada berapa nih untuk Himanya sendiri? Banyak. Banyak. Kira-kira sekitar ada berapa nih? Yang di Binus Aktif. Kemanggisan ini. Yang aktif pengurus sama aktivis itu semuanya ada 140. Wah, 140. banyak ya. Banyak ya. Oke, nah terus gini, ada kegiatan atau event-event apa nih dalam waktu dekat ini nih dari Himanya sendiri? Ada PKPM. PKPM. Itu apa tuh? Itu apa tuh? Boleh ceritain sedikit? Itu program keakraban prestasi mahasiswa. Itu tuh kayak mungkin kalau misalnya di HMJ yang lain itu namanya TKH ya. Cuma kalau misalnya ini namanya PKPM. Oh gitu. Cuma beda nama aja ya. Beda nama aja. Terus ada apa lagi nih? Event terdekat nih? Terdekat. PKPM-nya tadi tanggal berapa? Tanggal 31 Agustus. Itu di mana? Di Depok. Oke. Dan dengar-dengar juga nih Hima ini juga akan regenerasi atau ya. mengganti dengan pengurusan. Pengurus Nah, baru. boleh ceritain sedikit siapa yang mau ceritakan nih tentang kepengurusannya, pengganti pengurusannya? Langsung dari acara atau Ya, PM aja nih? kebetulan saya sendiri sebagai Iya. Coordinator of Professional Division di regenerasi tahun ini adalah kepengurusan dari 2012 ke 2013. Seluruh ketua, wakil ketua, Alam Sutra dan Kemanggisan itu semuanya ganti ke 2013 gitu. Nah, aku mau nanya nih sekarang, sejarahnya dari Hima itu gimana sih sejarahnya? Sejarah Hima sendiri, Hima itu dulu didirikan pada 24 Januari 1998. Berarti sekarang umurnya sudah 17 tahun yang didirikan oleh Fusinfu. Didirikan oleh Fusinfu. Dulu didirikan Hima ini karena dulu itu udah nggak ada himpunan untuk mewadahi aspirasi dari mahasiswa SOBM sendiri. Ya, makanya didirikan Hima itu sendiri. Nah, kita balik lagi nih ke yang tadi untuk pergantian kepengurusan gitu. Nah, kira-kira itu proses acaranya itu seperti apa sih untuk pengganti pengurusan seperti itu? Proses acaranya itu nanti tuh jadi pas kemarin tuh udah terlaksana seleksi internal. Jadi nanti mereka udah daftar kan, daftar itu seleksi internal. Kemarin sudah terpilih 3 kandidat. 3 kandidat. Dari Alam Sutra sama Kemanggisan itu ada Kak Wilson, Kak Nina sama Kak Tia. Jadi 3 itu dari Alam Sutra dan dari Kemanggisan. Iya, kan soalnya untuk menaungi dua-duanya. Iya, oke. Terus? Terus abis itu, nah dari situ nanti awal September kita mau kampanye di sosial media. Oke, bulan September ya kampanyenya ya? Awal September. Iya. Terus berapa lama kampanyenya? Kampanyenya, kalau kampanye kita sendiri ada kampanye kelas kan, kelas-kelas itu tanggal 1 Oktober sampai tanggal 15 Oktober. Gitu. Sekalian nanti di situ bakalan ada pencoblosan langsung gitu. Di kelas-kelas itu ya? Iya. Oke, untuk kampanye itu sendiri, itu mereka selain menjabarkan visi dan misi mereka gitu kan, apalagi sih yang biasanya mereka jabarkan ketika kampanye dilakukan?
Mereka juga bakal ada presentasi dari diri masing-masing, terus kayak ngajuin visi misi mereka untuk jadi Dan calon program MD. apa aja gitu ya. Iya. Oke, dan yang akan menilai nih mereka seperti apa dan yang berhak, oh ini kampanye yang pertama, ini kampanye yang kedua, itu siapa sih yang menentukan? Itu yang kita ada range waktu dari tanggal 1 sampai 15 Oktober masuk ke kelas-kelas. Di kelas-kelas sendiri itu mereka langsung orasi sekalian ada sesi tanya jawab untuk mahasiswa SOBM sendiri sama calon MD-nya. Jadi mereka tuh udah tahu gitu loh, ini ini ketua yang bakal ngewadahin aspirasinya mereka sendiri gitu. Oh gitu, jadi langsung aja. Nah, Langsung, sebelumnya langsung yang interview kandidat-kandidatnya itu dari angkatan atas atau gimana? Kita ada 2 interview. Interview yang pertama itu seleksi internal tadi, sebelumnya itu dari kepengurusan 2012. Oh gitu. Ya, jadi misalnya ada seluruh siapa yang mau jadi calon MD, semua di interview, habis itu diseleksi internal lagi. Habis itu kita masuk ke SCDC. Oh, SCDC diseleksi juga, lagi ya. oleh SCDC. Iya, Baru jadi harus fixnya nanti. iya, karena ini karena kemarin kan karena sudah seleksi internal, sekarang lagi menjalani proses dari SCDC selama 3 bulan. Oke, yang menjadi penilaian lolos seleksi itu seperti apa sih? Oh, ini harus seperti ini, oh ini harus seperti ini gitu. Itu penilaiannya seperti apa? IPK minimal 2,75. Minimal 2,75. 2,75 ya. Ya, terus habis itu tidak melanggar aturan-aturan BINUS, berkelakuan baik. Otomatis mahasiswa BINUS University juga. Mahasiswa aktif ya? Iya, mahasiswa aktif. Dan HIMA 2013. Oh, harus HIMA Iya. 2013. Oke, berarti itu semester 5. 5. Oke. Dan ini juga tadi kan dibilang gabungan ya antara yang di sini dengan yang di Alam Sutra. Nah, selama ini koordinasi dengan antara HIMA yang di sini dengan di Alam Sutra itu seperti apa sih komunikasinya? Karena kita kan punya ada kepengurusan dari Alam Sutra sendiri dan Kemanggisan, terus kita tuh selalu berhubungan gitu. Nggak pernah ada, jadi kalau Alam Sutra sama Kemanggisan itu kayak selalu disatuin tempatnya buat kumpul bareng. Gitu. Agak ribet nggak sih untuk menyatukan gitu kan, karena jauh nih gara-gara jarak, apalagi misalkan macet gitu. Nah itu ngumpulnya biasanya kalian yang kesana atau mereka yang kesini atau ketemu di tengah-tengah atau di mall atau di kafe buat ngelepatin gitu. Sulit nggak sih untuk melakukan komunikasi dengan mereka di sana gitu maksudnya? Sejujurnya lumayan sulit Lumayan ya. sulit Iya, karena dari Kemanggisan sama Alam Sutra itu terbilang cukup jauh kan. Cuma di sini makanya kita ada misionaris, apalagi ada Fali di sini. Penyelamat ya Valinya iya, ya. Jadi Fali hero ya, udah hero itu. Dia salah satu untuk pertama untuk menyatukan dulu di Kemanggisan. Nanti kalau misalnya mau rapat gitu-gitu biasanya kita bergantian. Oke. Nah, boleh tahu nggak sih kegiatan kalian nih selama 1 tahun nih kalian menjadi pengurus, apa aja sih yang udah HIMA lakukan atau yang HIMA kerjakan gitu selama 1 tahun ini? Ada program-program. Program-program HIMA yang baru tercapai itu adalah studi luar negeri. Itu kemarin ke Thailand. Ke Thailand. Terus ada gathering alumni. Gathering alumni yang baru diadain itu baru 2. Cuman yang akan diadain itu nanti ada PKPM sendiri, acara terbesar di HIMA. Terus habis itu regenerasi kepengurusan, ada HIMA Festival sama HSR itu. Oke, yang menarik adalah studi ke luar negeri, ke Thailand. Nah, itu ngapain aja sih dari HIMA sendiri? Itu jadi kita berkunjung ke salah satu universitas ke sana. Terus kalian liburan juga kan. Jalan-jalan. Berapa lama? Kemarin selama 5 hari. 5 hari. Lumayan loh ya. Oke, jadi tadi sekalian ngeliat-liat di sana tentang universitas manajemennya seperti apa gitu kan, pembelajaran di sana. Sama kalau ada kunjung perusahaan juga. Jadi kita ke salah satu perusahaan di sana, kita eksplor ke sana gitu. Oke, nah kegiatan kalian kan di himpunan kalian kan sangat padat gitu kan. Nah, kalian sendiri juga masih kuliah gitu kan, semester 3 gitu. Nah, cara kalian bagi waktunya gimana sih antara kalian kuliah, tetap harus kuliah gitu kan, dengan himpunan yang kalian jalankan? Apalagi ngejalanin program-program, rapat segala macam itu gimana? Ganggu nggak sih? Dari HIMA sendiri itu syarat buat masuk HIMA sendiri itu adalah IPK 2,75 juga. Jadi otomatis kita juga harus ngestandarin IPK kita untuk di HIMA itu bisa fine-fine aja. Nah, buat ngatur, kita kan mahasiswa manajemen nih dari SOBM, jadi otomatis kita harus pintar memanage waktu kita sendiri. Manajemen dari waktu sendiri baru gimana terperusahaan gitu, jadi emang benar-benar diterapkan apa yang kalian pelajari di himpunan gitu, kalian terapkan juga di
dunia nyata kalian. Oke, hebat. Terus apa lagi? Nah, ini sempat bocoran ada ini ya, Hime Award. Iya. Itu apa tuh Hime Awards tuh? Hime Awards itu adalah puncak acaranya dari regenerasi. Oh gitu. Biasanya ngapain aja tuh di Hime Ada apa Awards? aja tuh? Di situ bakalan ada pembacaan nominasi, terus ada pelantikan kepengurusan baru juga. Ada pemberian penghargaan untuk mahasiswa SOBM yang berprestasi. Iya. Seru banget ya. Jadi nggak sia-sia ada awards-nya gitu. Nominasinya biasanya apa aja sih yang ada di Hime itu? Ada kayak PM terbaik, terus backup terbaik, terus ada juga kayak pemenang olimpiade yang selama ini diadain dari SOBM kayak gitu. Oke. Selama ini ketika kalian menjalani kepengurusan di Hime, ada nggak sih kesulitannya tersendiri dalam menjalankan kepengurusan itu? Banyak sih. Apa? Oke, salah satu dong, satu-satu. Oke, satu-satu nih. Mungkin dari gimana? Perempuan Maria? Karena aku tuh aktivis baru kan di sana, jadi kayak masih mengalami kesulitan dalam beradaptasi gitu loh. Ternyata tuh di organisasi tuh kayak kita tuh harus kasih tanggung jawab yang full gitu, nggak boleh main pergi-pergi aja, harus menyelesaikan tanggung jawabannya gitu. Jadi kayak masih kaget gitu, ternyata tuh organisasi tuh harus serius gitu ngejalaninnya, tapi tetap di bawah have fun gitu sih. Oke, kalau lu sendiri gimana? Kalau buat gue sendiri sih gimana ya? Kayaknya ini ya. Dalam banget. Mungkin dari gue sendiri. Sulit diungkapkan, cuma intinya sih bener tadi kata Miriam, cuma lebih ke tanggung jawabnya aja kan. Karena buat waktu sendiri kan pasti kita juga nggak cuma di Hime doang kan, pasti buat keluarga, ada teman-teman yang lain gitu kan. Gimana cara manage-nya, cuma di situ yang paling penting gimana memposisikan diri, oh saya punya tanggung jawab pada acara tersebut, misalnya seperti itu gitu loh. Jadi lebih ke apa ya, jangan nangis, sedih. Pokoknya lebih, jadi pokoknya kenapa sih gue bingung sendiri gitu. Lebih bagi waktu ya, lebih diiniin ya dan disiplinan. Oke, kalau lu sendiri Vali? Karena gue sebagai misioneri, tugas gue itu untuk mempersatukan antara Alam Sutra dan Kemanggisan, terutama untuk Kemanggisan sendiri. Sedangkan untuk aktivis Hime sendiri itu nggak semuanya itu aktif. Ada yang pergi-pergian, ada yang cabut-cabutan, segala macam. Nah, tugas gue yang berat di situ kayak, ini lo pada kemana, lo punya tanggung jawab di sini, lo punya tanggung jawab di sini, buat ngabarin mereka aja gimana mereka tuh mikir kalau tanggung jawab lo udah masuk Hime susah-susah, sedangkan banyak orang di mahasiswa SOBM yang mau masuk Hime, dan lo pas udah masuk ninggalin aja gitu loh itu. Oke, gitu. Udah, pertanyaan terakhir nih, satu kata yang menggambarkan Hime menurut lo? Satu kata yang menggambarkan Hime. Yuk, 1, 2, 3. Merdeka. Oke, lo? 1, 2, 3. Gokil. Oke, lo? 1, 2, 3. Kekeluargaan. Oke, jangan kemana-mana dulu, nanti kita akan berbincang-bincang. Makasih ya buat bincang-bincangan hari ini. Jangan kemana-mana, nanti kita akan bermain games ya di sini ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Binus On Screen. Halo Binusian, kembali dalam Binus On Screen, dan sekarang gua di sini udah sama Binusian ya, Desvalia namanya. Desvalia boleh perkenalkan diri dulu ke pemirsa di rumah. Halo, gua Desvalia, jurusan broadcasting 2016. Oh, Markom ya? Markom 2016. Nah, hari ini mau masak apa nih? Hari ini kita bakal masak tom yum. Masakannya gampang banget karena udah ada bumbu tom yumnya ini, tinggal ditambah-tambahin kayak garam, terus ini jeruk nipis, serai, daun jeruk, sama ini pasti biar pedas cabai. Oh, identik dengan pedas ya soalnya tom yumnya. Terus tentunya ini, ada bahan pelengkapnya sih banyak ya, bisa bakso, bisa udang, tapi ini kita hari ini pakai yang lebih gampang lagi kayak shabu-shabu. Tergantung favoritnya ya, apa tergantung. Ya? Oke, langsung aja nih, coba dimasak. Kita masak aja ya, ini gampang banget. Gampang banget, jadi tinggal celup aja. Ini isi aja dulu. Iya, oke, boleh. Biar nggak goyang. Berapa banyak? Segini? Iya, lagi setengah aja. Oke, sip.
Nah, Deswalia sekarang udah semester berapa tadi? 6. Semester 6. Oh, 6, mau ke 7 berarti ya? Iya. Untuk Markom sendiri gimana? Lagi sibuk apa atau lagi setelah menyelesaikan apa? Abis dari mulai selesai magang, jadinya yang kemarin nggak merasakan kuliah. 3+1 itu ya? 3+1. Oke. Nah ini udah bisa, ini kan airnya udah panas ya. Masukin aja, nyemplung. Oke, dimasukin bumbunya. Ya, bumbunya sih banyak ya. Kalau ini sekarang kita lagi pakai yang cube. Biasanya itu yang kayak pasta. Oh, oke. Banyak di pasaran. Oke, sambil nunggu Deswalia nih masak, kita mau ada main-main dulu nih. Trisna, Kesha, kita mau main apa nih hari ini? Oke, Andre. Waduh, kayaknya di sana udah seru banget ya di sana. Oke, udah wanginya udah mulai ya. Iya, udah mulai. Udah mulai agak tercium sedikit udah mulai kecium kan? Kecium kan? Kecium ya, oke. Oke, nanti kita kan di sini minta bantuannya juga nih buat anak-anak Himbara nih untuk ikut permainan kita. Simple, cukup jawab pertanyaan aja. Tapi pertanyaan, Dre, sini lu bantuin kita dulu. Bantuin kita dong. Aduh, udah itu tinggalin kalian dulu. tuh sebagai binusian tuh harus menjadi binusian yang mandiri. Iya, nggak bisa kita harus enakan lo di sana dong, Dre. Kita harus kompak. Oke. Nah, kita punya permainan nih. Nanti kalian di situ ada 2, boleh dijelasin dulu? Ya. Oke, pertanyaan gampang banget. Kalian tinggal, kita akan memberikan satu pertanyaan. Kalian tinggal jawab benar atau salah. Ya, tinggal diangkat aja. Tinggal diangkat salah. Kalau misalnya yang salah berarti kamu, yang benar berarti kamu. Ya, soalnya mereka punya juru bicara ya nih. Mereka boleh berunding dulu. Berunding 10 second, abis itu langsung jawab benar atau salah. Oke, ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanyain dulu? Gak ada? Udah ngerti? Pertanyaan deg-degan gak ini? Gue mau Gue aja mau ngasih pertanyaan deg-degan. Pertanyaan seputar binus dan juga pengetahuan umum. Iya. Oke. Siap? Ya, dijawab dengan cepat ya. Ya, cepat. Oke, pertanyaan pertama ya. Tema HUT Republik Indonesia ke-70 adalah Ayo Kerja. Benar atau salah? 10, 9, 8, 7. Oke, udah jawab? Oke, benar. Jawaban yang benar adalah benar. Yes. Tema HUT nih tahun ini adalah benar dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Oke. Pertanyaan kedua ya. Call Center Binus University 02156969699. Jawabannya benar atau salah? Ayo Himan. Boleh ya. Call service Binus University di 02156969669. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Salah. Jawaban yang benar adalah salah. Karena yang benar adalah 11536696969. Oke. Dua ya. Banyak ya. Udah jawab hebat lo berarti. Oke. Pertanyaan ketiga. Program kuliah tingkat doktoral Binus University terdapat 2 program. Benar atau salah? Ayo. Oke. Program kuliah tingkat doktoral Binus University terdapat 2 program. Benar atau salah? 8, 7, 3, 6, 5. Ayo angkat 4, 3, 2, 1. Benar. Jawaban yang benar adalah salah. Hanya terdapat satu program yaitu Research in Management. Program ada kalian-kaliannya dikit. Ada manajemen-manajemennya juga ya. Pertanyaan keempat, pertanyaan kategori umum. Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal dan Gus Dur merupakan Presiden Republik Indonesia yang keempat. Benar atau salah? Benar. Ya benar ya, benar ya. Jawabannya adalah salah. Adalah B.J. Habibie. Oke, yang pertama siapa? Yang keempat. Ingat nggak yang pertama siapa? Coba itu. Yang kedua? Udah lama banget. Ketiga? Baru dia. Oke, pertanyaan selanjutnya. Yang kelima. Soeharto menjadi presiden selama 32 tahun 2 bulan. Bener atau salah? 1, 2, Betul. Ayo ya. Soeharto menjadi presiden selama 32 tahun 2 bulan. Oke. Bener atau salah? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, benar. Jawaban yang benar adalah kesempatan. Soalnya gue demen banget pertanyaan ini tadi gue bacain terus. Untuk informasi adalah Soeharto menjadi presiden dari tanggal 12 Maret 1967 sampai dengan 21 Mei 1998. Wow, banget ya. Seumur Trisna ya. Oke, next. Berarti salah satu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. School of Management Binus University ditemukan pada tahun 2011. Benar atau salah? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salah.
Jawabannya adalah benar ya? Jawaban yang benar adalah salah. Yes. Bukan. Jawaban yang benar adalah benar. Salah, maksudnya salah, harusnya benar. Karena diketemukan beneran tahun 2011. Oke, next question. Yes ya. Andre, gue ya. Ini ya. Burung Garuda merupakan kendaraan dewa Brahma. Salah atau benar? Benar atau salah? Ayo lu. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Apa jawabannya? Salah. Oke. Jawabannya benar adalah salah. Yes, betul. Itu merupakan kendaraannya Dewa Wisnu. Iya. Gundul-gundul Pacul merupakan lagu daerah Jawa Tengah, benar atau salah? Ayo, itu gampang. Benar. Oke, langsung. Jawabannya adalah benar. Oke. Pertanyaan berikutnya. Oke. Binus memperoleh ISO 9001 pada tahun 1997. Benar atau salah? Binus memperoleh ISO 9001 pada tahun 1997. 5, 4, 3, 2. Jawabannya adalah benar. Yes. Tepatnya pada 17 November 1997. Nah, Sungai Kapuas merupakan sungai terbesar di Indonesia. Benar atau salah? Kapuas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Salah. Jawabannya adalah salah. Betul. Oke, karena itu merupakan Sungai Kapuas adalah sungai terpanjang, 1143 km. Oke, Binus University sampai saat ini sudah memiliki 3 rektor, benar atau salah? 10, 9, Ayo, berapa rektor? Ini sudah memiliki 3 rektor. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah benar. Udah ada Ibu Widya, Prof Gerardus, dan juga sampai sekarang Prof Hardian. Oke, next question. Perpaduan warna biru dan kuning adalah hijau. Benar atau salah? Biru. 10, 9, 8. Oke, jawabannya adalah benar. Yes. Pintar ya. Oke, lanjut. Dibalikan ya. Muhammad Khatib Basri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia saat ini. Benar atau salah? Benar atau salah? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ayo diangkat. 2, 1. Jawaban yang benar adalah salah. Ya. Itu yang tahun lalu. Yang tadi itu tahun lalu, yang tahun sekarang ini adalah Bambang Bojonegoro. Oke, next Dua question terakhir. Kesya. Oke. MA adalah kepanjangan dari Master of Archaeology. Benar atau salah? Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah salah. Yes. Sebenarnya MA itu adalah Master of Art. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Nomor yang tertera pada semua alamat kampus Binus merupakan nomor ganjil. Benar atau salah? Ayo lo. Nomor alamat yang ada di Binus itu ganjil. Benar atau salah? Semuanya ganjil. 3, berapa? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah salah. Memang semuanya ganjil, cuman ada satu yang genap. Binus JWC itu nomor 6. Sisanya ganjil semua. Kalau misalkan Syadan 9, Anggrek 27, Kijang 45. Oke, kita udah merangkum ya. Kita udah merangkum ya. Dari 15 pertanyaan ini. Dan mereka salah berapa, Trisna? Salah 6. Ya lumayan. Berarti hampir setengahnya lebih benar ya. Oke, gue mau kesana dulu. Balik lagi ya. Oke. Gimana nih, kalian deg-degan nggak pertanyaan? Nggak nyangka kan? Nanya gue aja kan nyangka ya, nanya kayak gitu ya. Oke, pertanyaan yang paling sulit tuh apa sih, ada nggak? Menurut kalian paling sulit? Iya, itu sebenarnya. Yang paling akhir itu ya. Yang paling akhir itu yang paling sulit ya. Pertanyaan paling gampang menurut kalian itu tadi yang mana? Gundul-gundul Pacul. Oke. Lagu wajib ya, lagu. Terus pertanyaan yang paling kalian gak nyangka banget, oh ini bakal nggak mungkin nggak nyangka juga kok bisa ditanyain sih gitu. Nomor telepon Binus. Nomor telepon Binus. Oke. Terus kayak tadi ada pertanyaan-pertanyaan menurut kalian, ini mah gampang, pertanyaan gampang. Apalagi nih selain tadi apa? Gundul-gundul Pacul. Selain gundul-gundul Pacul. Warna ya, ini gampang itu juga langsung cepet banget ya. Oke deh. Oke, nah nanti kita akan coba cicipi masakan siapa tadi? Desvalia. Oke? Udah wangi banget. Udah wangi banget. Nanti kalian juga ikut coba cicipin ya. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Binus On Screen.
kembali dalam Binus on Screen. Dan kita sekarang masih sama Eva ya. Yes, dan kita sudah di penghujung acara, sudah di segmen terakhir. Segmen Dan ini masakannya udah hampir jadi. Betul, Apa tadi? Tom yum ya namanya. Oke. Boleh diceritain sedikit nggak tadi bahan-bahannya apa aja yang ada di tom yum ini? Dan langkah-langkahnya apa aja? Jadi pertama tuh gampang banget ya, rebus air, terus masukin bumbu tom yumnya. Itu biasanya udah jadi bumbunya, terus tinggal tambahin garam, terus cabe. Ini jeruk nipis biasanya agak kurang asam. Terus ya paling kayak udang, bakso. Kalau ini kita pakai shabu-shabu. Banyak juga sih caranya, bisa dibikin nasi goreng atau ditambahin kue tiaw di dalam sini, jadi kayak kuah ya. Jadi kayak kuah. Benar-benar. Bihun, udon kayak gitu sih. Kayak selera ya. Masukin ininya ya? Ya, ini udah. Oh, jadi nunggu mendidih dulu baru dimasukin semuanya ya? Oke. Tambahin gula juga sih dikit. Tambahin biar nggak terlalu asam banget lah ya. Oke. Susah nggak sih sebenarnya buat ngomongin kayak gini? Enggak, ini gampang banget kok, kayak masak Indomie. Dan cepat juga ya? Iya, Cepat juga. Eva emang sering masak, emang hobi masak? Sering sih kalau di kosan kan, kalau nggak ada kerjaan. Bikin spaghetti. Tapi kalau misalnya mau masak kayak gini nih, buat sore-sore kayak gini nih, biasanya membutuhkan waktu berapa lama sih? Cepet sih ya, kalau misalnya buat anak kosan, tipsnya itu baksonya itu direbus dulu, taruh di kulkas kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau rebusnya makan, berapa lama nih biar ini? Rebus aja biar bersih agak mekar gitu ya, agar mekar. Terus tinggal bumbunya itu tinggal dikit aja kayak gitu. Jadi kalau mau makan tinggal baksonya keluarin dari kulkas, terus tinggal direbus. Udah tinggal pakai nasi atau enggak kalau mau pakai kue tiaw atau mie, Indomie juga enak kok pakai. Oke, dan berarti untuk keseluruhan masak ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama? Nggak nyampe 10 menit. Nggak nyampe 10 menit ya, bisa langsung ini. Makanya praktis banget ya buat anak kos-kosan yang bingung mau makan apa. Kita coba resepnya dari Eva. Tinggal bikin tinggal beli bumbunya aja. Oke, berarti ini kita tinggal nunggu mereka ininya mengembang mekar terus ya. disajikan ya. Mekar, Iya, mekar kalau dulu. misalnya yang suka pedes, cabenya bisa dihancurin gitu jadinya jadi pedas. makin pedas di situnya. Oke. Terus sama Kisyang mau Iya, aku mau kesana dulu ya. Kalian nitip nih, kasih minuman dulu buat Hime. Yap. Boleh. Minum dulu. Kisah langsung duduk aja boleh? Iya, ini aku mau duduk di sini. Silakan ya. Dari satu. Oke, satu. Oke. Ya, bentar ya. Hime sendiri nih, kesuksesan atau pencapaian sejauh ini udah dirasakan atau dicapai join organisasi Hime apa? Kalau dari gue sendiri bisa berkembang gitu lah, udah ada peningkatan dalam diri sendiri gitu. Makin mandiri ya, makin bertanggung jawab jadinya. Bisa manage waktu juga. Gue kayak udah nyadar posisi gue gitu loh di dalam himpunan gue, kalau gue tuh memiliki tanggung jawab dan harus menyelesaikan tugas-tugas gue di situ. Ini boleh sambil cemilan. Boleh. Nyantai aja. Nah, kalau ini benar makan, kalau ini kan bukan nih. Oke, tadi belum dijawab, terus gimana? Apa itu? Iya, untuk pengembangannya sendiri itu gimana pengembangannya? Mengembangkannya tuh dengan gue tuh, kalau kan di Hime itu selalu ada kegiatan untuk melatih, untuk mendevelop diri sendiri biar lebih berkembang gitu. Jadi gue kayak ikut pelatihan-pelatihan yang diadain Himenya itu. Oh, selalu ada ya? Iya, ada. Banyak pelatihan. Pelatihannya itu rutin atau? Ini sih, departemen gitu. Jadi mereka punya pelatihan sendiri-sendiri buat kita, kayak ada apa, nanti ada pelatihan multimedia, apa. iya kayak gitu. Ada hari-hari khusus gak sih untuk kalian tuh bertemu, ngumpul gitu kan? Mau ada event, mau enggak, yang penting ada satu hari kalian wajib ngumpul. Itu ada nggak sih dalam satu minggu ini? Nggak ada ya? Ada apa? Nggak ada sih, cuman kayak setiap hari tuh kita pasti ngumpul. Oh, setiap hari, malah seminggu sekali ya. Base campnya di mana nih? Base campnya mungkin orang-orang kan nggak tahu nih base campnya Hime itu di mana gitu kan? Di mana gitu kan, nggak mungkin. Apakah di SDC situ yang di bawah situ atau di mana di base campnya biasanya kalian? Nongkrong di kafe mana? Biasanya sih di Sevel. Oh, Sevel lantai atas ya. Oke, ini untuk harapan kedepannya nih dengan pergantian pengurusan, gitu kan? Harapan kedepannya apa nih dengan pengurusan yang baru nanti? Gitu. Harapannya apa nih? Kalau dari gue sendiri, Hime itu lebih sistematis lagi, lebih kekeluargaan lagi, lebih profesional lagi. Hime mudah-mudahan bisa menjadi salah satu himpunan terbaik di Binus TV. Di Binus University. Oke, baik. Dong, mau timnya dong. Oke, masalahnya udah jadi nih. Udah jadi. Ntar gue bagiin dulu nih. Bagian mangkoknya. Ini aja Cobain. Ini kalian boleh sambil nyemil juga boleh loh. Boleh. Diminum silakan. Eva udah jadi, silahkan Eva sop tom yumnya. Silakan.
Padi. Oke. Taruh sini kali ya. Biar lebih kelihatan dari kamera. Nah, waduh enak banget nih. Langsung dicobain. Langsung, silakan cobain. Silakan dicicipin. Langsung aja. Kita minta nilai gimana masakan Eva. Ya, langsung cobain. Iya, siap-siap mau mencicipi juga enggak. Eva juga kalau mencicipi makanannya sendiri boleh loh, langsung ke sini loh. Terus komentar sendiri juga boleh ya, komentar sendiri juga boleh. Enak dia yang buat enak bentar. Iya, langsung aja. Makannya. Iya, kalian cobain ya. Gimana rasanya? Belum ketahuan. Belum ketahuan. Ada yang suka pedas atau nggak suka pedas? Kalau suka Selera pedas, sih. cabenya Bisa dipancerin gitu. dibejek. Nah, gimana? Oke, pendapatnya masing-masing dari lo dulu. Dari lo dulu gimana rasanya? Asam-asam pedes gitu. Asam-asam pedas. Oke. Enak gitu. Enak. Lo gimana? Enak-enak. Lumayan belum sarapan. Oke, boleh loh. Dari pagi belum makan ya. Kalau lo sendiri gimana rasanya? Kuahnya tuh bikin melek banget, bikin segar. Apalagi jeruk nipisnya kan, segar banget, bikin segar. Oke. Tapi biasanya kalau tom yum gini nih, kalau lo masak tom yum gini nih lebih enak tuh disajiinnya emang pagi, siang, atau sore, atau emang kapan aja juga bisa kalau tom yum. Siang-siang sih enaknya ya. Oh, siang-siang gitu enak ya. Iya. Sore menjelang malam juga enak ya gitu ya. Iya, itu enak. Semuanya enak ya Kapan Tisa aja ya. sebenarnya enak Kalau ya. buat Risa semuanya Langsung enak, lapar, semua jam betul. enak. Nah, Hime sendiri nih harapan ke depannya untuk Binus dan juga untuk Hime. Kalau tadi kan untuk kepengurusannya nih, nah sekarang untuk himenya sendiri, organisasinya dan juga untuk himenya bisnis sendiri. Ya dengan dibukanya cabang baru semoga tuh makin banyak gitu menghasilkan makin banyak mahasiswa yang berprestasi. Iya. Amin. Amin. Bangsa dan negara. Wih. Diplomatis sekali ya jawabannya. Dari tadi nih jawabannya diplomatis banget. Kayak dari lo. Karena mahasiswa SOBM itu banyak banget, Hime sendiri ini lebih bisa ngerangkul semua mahasiswa SOBM itu aja. Dan mereka tuh bisa tahu semua info-info tentang Hime sendiri itu, kan masih banyak yang pasif di universitinya sendiri gitu. Oke. Dia lebih tahu lebih dalam. Iya lagi, bisa ngerangkul banyak, kan banyak banget kelas dari manajemen kan. Iya, banyak banget sendiri. Oke, tapi kalau yang untuk yang tahun ini, kalau untuk yang mahasiswa dari sekolah manajemennya sendiri, itu udah otomatis masuk ke himpunannya ya? Atau ada pendaftarannya lagi harus masuk ke himpunannya gitu? Jadi semua murid salah kan, mahasiswa SOBM itu adalah Himers pasif ya. Himers pasif. Himers pasif, iya. Oke. Jadi mereka harus join dulu organisasinya. Iya, kalau misalnya mereka mau aktif ya mereka bisa Penyeleksiannya. Iya, daftar. Mereka juga bisa ikut kepanitiaan kita juga, ngelatih mereka tuh. Nih sebelum lo masuk Hime lo ikut kepanitiaan kita dulu, latihan, gitu bisa ya. kayak gitu. Seru banget ya, jadi kan tahu terjun dulu kan, ada perannya daftar gitu jadi aktif. Nah untuk pendaftarannya sendiri itu kapan nih? Bisa daftarnya itu pas lagi expo-nya atau hari-hari abis expo juga bisa? Apa gimana sih pendaftarannya? Daftar apa Hime? Untuk masuk ke Himenya sendiri? Untuk masuk ke Hime masih nanti ya, masih nanti karena kalau misalnya sekarang kan PKPM itu bisa salah satu syarat untuk masuk Hime juga. Gitu. Ada tahapannya gitu. Habis PKPM mereka ikut kepanitiaan, habis ikut kepanitiaan mereka bisa ikut interview untuk masuk Himenya itu. Oh, jadi nggak semua anak Binusian 2019 yang manajemen ini udah pasti masuk nggak gitu nggak ya? Gue mau kasih pertanyaan nih buat Eva sama Hime. Kesan dan pesan jadi Binusian tuh kan semester berapa? Semester 3 ya? Semester 3. Eva semester berapa? 7. Gimana tuh? Gimana pesan dan kesannya menjadi seorang Binusian? Eva dulu, boleh? Kesannya bagus sih Binus, maksudnya dibandingin sama kampus yang lain kayak Binus Mayanya tuh kayak keren banget gitu kan. Terus kita bisa lihat nilai, terus kayak kalau kampus lain tuh masih kayak old ya gitulah, old fashion gitu. Kalau nggak enaknya apa ya, banyak yang suka kita nggak tahu gitu loh. Karena terlalu canggih. Iya, makanya terlalu canggih. Makanya kita harus dituntut untuk mengetahui teknologi ya, lebih dalam. bagus tahu. Jadi kita kan Binus canggih. masuk Binus biar kita mengimprove kemampuan teknologi kita. Dari flash kan, tapping. Ya nggak bisa titip, nggak bisa apa. Oh iya betul sekali. Keunggulannya dia nggak bisa titip absen. Semua udah pakai flashcard. Tapping. Oke. Kalau dari lo sendiri? Awalnya sih ngelihat Binus sebelum masuk kuliah tuh kayak swasta ibaratnya kayak gitu kan. Tapi pas sudah masuk Binus sendiri
kayak sistematik banget semuanya dari Binus Mayanya juga. Terintegrasi lah ya. Terus kampusnya juga bagus, ibaratnya gitu dan aman sih kayaknya. Mahasiswa tuh diberikan kemudahan gitu ya, nggak perlu ribet-ribet ngurus ini, ngurus itu gitu kan. Lewat Binus Maya juga bisa jadinya. Nah, iya itu dia. Kalau lo sendiri? Dari gue sendiri, gue kan sempet kayak gimana nih masuk PTN atau PTS gitu-gitu kan. Dan setelah gue masuk Binus kayak nggak kalah jauh, bahkan fasilitasnya tuh jauh lebih keren aja gitu. Jadi itu lebih modern. Modern, lebih modern, lebih canggih. Mariam. Kalau dari gue sih karena masuk Binus itu nggak dipersulit gitu kayak tempat kuliah lain kayak ospeknya lebih mudah, terus cara masuknya juga lebih gampang, jadi lebih mudah aja gitu di Binus, nggak susah-susah banget. Justru masuknya. Ospeknya kalau di Binus itu justru memperkenalkan ya. Bisa disebut dengan FEP gitu ya. Iya betul. Benar-benar tidak ada senioritas dan lain-lain. Oke. Berarti hari ini kalian mengikuti buram ya di IME sana ya? Betul. Rampai ya. Oke. Udah kita udah nggak terasa nih 1 jam ngobrol sama Hime dan juga udah masak-masak bareng Desvalia. Thank you banget buat kalian semua. Thank you buat Hime, sukses buat Hime juga. Sukses juga buat Eva kuliahnya, thank you banget. Oke, akhir kata gue Andre pamit undur diri. Gue Tista Prandawa pamit undur diri. Dan gue Rahel Kisah undur diri. Tetap saksikan Binus On Screen di hari dan jam yang sama. Bye-bye. Dadah.